Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang saya beberapa bulan ini lagi banyak program safari dakwah sedekah Al-Quran di daerah-daerah ya, keliling Sumatera sama Sulawesi. Jadi posisi waktu kemarin Kak Dorce meninggal dunia, wafat, posisi saya kebetulan lagi di daerah Sulawesi, di Palu kalau nggak salah, atau di Mamuju, saya lupa. Ya artinya saya cuma bisa ngucapin bela sungkawa saat itu, tapi belum bisa ziarah. Kebetulan banget baru sampai semalam dan beberapa hari ke depan udah mau berangkat lagi. Ya jadi sempetin ziarah dulu nih, supaya lebih enak aja hati kan. Namanya dari tahun 2008 lah udah kenal sama beliau. Terus banyak ngobrol, banyak diskusi. Terakhir saya jenguk beliau juga lagi sakit di rumah sakit Bekasi. Terus pas meninggal tadinya kepengen banget, malah udah bilang sama temen, ini kalau bisa nggak ada acara izin sebentar, pulang dulu terus balik lagi. Cuman kayaknya panitia penyelenggara juga agak keberatan, karena beberapa musik kan udah nyiapin spanduk, persiapan acara, konsumsi kayak gitu-gitu. Jadi saya nggak bisa terbang ke Jakarta. Nah, baru ini alhamdulillah pas selesai tugas di sana langsung ke tempat beliau. Gitu. Mungkin kata-kata terakhir apa yang Ustadz sama beliau Kalau waktu beliau sakit saya jenguk sih udah nggak sempat ngobrol ya, kondisinya udah drop banget. Nah, cuman memang sebelum tahun kemarin lah, saya waktu mau safari dakwah kan, beliau bikin acara tuh, ada saya, Ustadz Dasar Latif, Ustadz Kembar, Ustadz Tile. Nah disitu banyak ngobrol, termasuk saya bilang, Kak Dorce izin ya, saya insya Allah mau program safari dakwah nih, mau sedekah Al-Quran. Terus oh yaudah, kapan lu berangkat? Insya Allah sih lusa waktu itu. Akhirnya dia nitip Quran, terus nitip ngasih bekal buat teman-teman yang berangkat ke sana gitu. Dan itu bukan yang sekali ya, cuman memang saya belajar dari beliau itu ketika sedekah, lu nggak usah pakai sebut-sebut nama gue, udah lillahi ta'ala aja gue gitu. Kan namanya orang sakit itu lagi diproses, dibersihin ya sama Allah segala dosa-dosa dan salahnya. Ya kita cuma bisa ngedoain beliau yang sudah nggak ada, kita yang masih ngedoain mudah-mudahan diterima segala amal baiknya gitu. pesan terakhir yang diingat dari beliau apa? Ya itu aja. Memang kalau lagi ngobrol dari dulu juga sering bilang, gue kalau mau meninggal ntar ini ya prosesnya kalau bisa perempuan gitu kan. Cuman saya pribadi udah ngejelasin ke beliau dulu sebelum beliau nyampein di media kan udah suka ngobrol tuh, udah sering bilang gitu. Cuman kan saya apa adanya secara hukum kita jelasin gitu. Makanya pas kemarin rame dalam hati saya, oh ini yang memang dari dulu beliau suka ngobrol. Nah kan tugas kita nih sebagai sesama muslim cuman ngasih nasihat apa yang benar sesuai agama gitu ya. Nah, secara agama tuh ini harus dikembalikan ke fitrah aslinya, ke jenis kelamin asalnya gitu. Kalau saya orangnya gini, yang penting kita udah ngasih tahu, itu kewajiban. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah pada akhirnya biar itu jadi tanggung jawab beliau dunia akhirat. Kemarin pun sama, ketika rame-ramenya ya saya bilang di Instagram saya, ya sudah, kewajiban kita nih sebagai sahabat. Apalagi saya lihat masalah beliau masih banyak ditanggapi, diperhatikan oleh para ulama ya. Artinya kan beliau sosok yang cukup diperhatikan gitu loh. Walaupun mungkin beliau agak sedikit emosi saat itu, ya wajar dalam keadaan sakit. Cuman saya mengajak seluruh masyarakat saat itu di Instagram saya, kewajiban kita cuma nasihatin kok, nyampein apa yang benar sesuai agama. Selebihnya
biar itu jadi tanggung jawab beliau. Makanya pas saya deg-deg juga tuh nunggu ini nanti di batu nisannya gimana gitu kan, prosesnya gimana. Tapi update terus di berita, ya alhamdulillah prosesinya sesuai dengan infonya ya, sesuai dengan fitrah asalnya. Kemudian namanya pun kembali ke nama asal dan pakai bin, walaupun ada dalam kurung. Saya rasa itu jalan tengah supaya keluarga juga tenang lah, ada wasiat yang tersampaikan walaupun hanya bentuk nama gitu. Lihat di berita aja, kan beliau terakhir sering banget bikin video tuh, bikin video buat si A, buat si B, buat si C. Karena memang ciri-ciri orang yang sudah akan dijemput itu diantaranya adalah banyak wasiat. Tapi yang perlu diberi pencerahan kepada masyarakat, tidak semua wasiat orang yang meninggal itu harus dijalankan. Yang harus dijalankan itu adalah yang berbentuk materi atau benda. Ya, misalnya saya punya tanah tuh di belakang, ntar kalau saya meninggal saya wakafin dia buat pesantren, itu harus, karena bentuknya materi, sesuatu yang berbentuk gitu. Tapi kalau misalnya gini, nanti kalau saya meninggal tolong ya jenazah saya dikuburin di tempat saya lahir, sedangkan tempat lahirnya jauh, nah itu nggak harus. Termasuk wasiat itu juga semua nanti kan kembali ke prosesi secara agama Islam, dan alhamdulillah banget akhirnya ya keluarga dengan segala keikhlasan dan keridhaan mengembalikan prosesi, bahkan nama beliau di makam di batu nisan kembali ke nama asalnya. Ustaz, dengar juga nggak sih kepergian dari bocah ini juga menyelesaikan perselisihan tentang wasiat tentang warisan Warisan. Iya. Kalau menurut saya dalam keluarga beliau ini harus ada menunjuk satu orang yang betul-betul paham ya, entah itu ustadz atau kiai atau memang orang yang betul-betul ngerti tentang bagaimana urusan membagi warisan sesuai dengan tuntunan agama. Ya kalau perlu dari orang departemen agamanya kita minta tolong gitu kan, supaya tidak ada perselisihan. Karena pasti nanti semua sudah diatur tuh sesuai porsi-porsinya gitu kan. Ya itu tadi, sebaik-baiknya orang meninggal itu sebenarnya ketika dia sudah mewasiatkan apa yang selama ini dia miliki secara duniawi. Misalnya saya punya tanah, punya mobil, langsunglah saya wasiatin anak saya langsung balik nama, misalnya gitu. Ini tanah sekian puluh meter yang sebelah sana dibalik nama atas nama anak saya pertama ya, kedua. Jadi ketika meninggal tuh udah benar-benar ada jatah masing-masing untuk menghindari perselisihan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.